Oke, kita mulai kalau gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا من رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah mungkin beberapa pekan kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari ini untuk melanjutkan kembali kajian kita di Syarah Tuhfatul Atfal yang alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan aqsamul mad atau jenis-jenis mad. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti untuk Rabbul Alamin. Baik, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Antum gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik juga, insyaallah. Oke, sebelum kita mulai, kita coba mukadimah dulu bahwa kita harus menjaga konsistensi ya dalam hal apa yang sudah kita komitmenkan sebelumnya, karena yang manfaat nabat ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang dia itu konsisten dalam satu hal, maka dia akan tumbuh dengan baik. Ya mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam hal itu, kita berusaha untuk bisa konsisten, karena kan yang paling susah kan itu adalah istiqomah ya. Kalau untuk mulai itu gampang, mulai awal kita mulai gampang, tapi ketika istiqomah itu menjadi berat. Justru disitulah tantangan kita. Dan di mana kita bisa konsisten untuk bisa mempelajari tajwidul huruf ini ya, atau cara Tuhfatul Atfal ini, yang dimana tujuan kita itu untuk memperbaiki bacaan kita dan memperbaiki bacaan kita agar bacaan kita bisa menjadi bacaan yang lebih baik gitu. Yang dimana kan tujuannya bukan agar antum bisa baca Quran itu maksudnya luar biasa, maksudnya kayak yang kori-kori gitu ya, enggak ya. Itu yang penting antum intinya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan memberikan hak dan mustahaknya huruf gitu, sehingga ketika antum baca Al-Quran itu bisa terasa ke dalam hati gitu. Kayak orang di para sahabat dahulu ya, atau orang-orang terdahulu, mereka ketika membaca Al-Quran itu bergetar hatinya, hati gemetarnya ketika membaca Al-Quran, karena pahamnya ketika membacanya pun juga fasih gitu, sehingga kena ke hatinya begitu. Ya mudah-mudahan kita bisa ya sekiranya bisa memperbaiki bacaan kita menjadi lebih baik, sehingga mungkin bisa membacanya dengan baik. Oke, kita akan coba untuk masuk ke pembahasan kita. Ana mau buka share screen dulu. Bentar. Sudah terlihat? Terlihat Pak. Ya, nah, perbaikin ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis mad. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca niat terlebih dahulu. Untuk baca niatnya dalam hati aja ya. Tafadhol. Nampak. Dan kita berdoa dari ilmu yang kita bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita sudah masuk ke kenapa? Oke Pak, tadi suaranya rada mendem, mungkin terlalu jauh. Oh oke. Mungkin terlalu jauh ya. Oke, kayak gini? Jelas. Oke, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis mad di sini. Alhamdulillah nih, sudah masuk ke bab yang ke-12, berarti tinggal 2 bab lagi terakhir nanti. Tapi untuk jenis-jenis mad, karena kita bahasnya sedikit-sedikit aja ya. Yang penting antum bisa paham gitu. Jadi nanti akan dibagi beberapa part, mungkin 3 part gitu ya, 3 atau 4 part kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Antum udah siapin pensil? Iya, Pak. Atau alat tulis? Oke ya. Antum boleh tulis judul kita itu Aqsamul Mad. Aqsamul
mad atau jenis-jenis mad. Jenis-jenis mad. Iya, Pak. Oke, sebelumnya Anda mau tanya dulu nih, antum sudah pernah dengar kata mad belum? Kata mad, mad itu apa sih? Gitu, pernah dengar gak sih? Pernah. Pernah. Tahu pengertiannya nggak kira-kira? Atau Eh, mungkin dari prakteknya seperti apa yang antum pahami kayak gitu? mm, Boleh antum coba sampaikan? Sejujurnya memang sering banget dengar kata mat, tapi untuk Oke. secara yang mungkin yang betulnya gitu masih Mhm, belum, mhm, mhm. masih kurang paham sih, Pak. Oh, Nah, oke, yang oke. saya tahu mat itu Mhm. secara yang saya ngerti pribadi gitu tanpa mendengar penjelasan dari orang lain, Ya. ketika Mhm. ada mat itu pasti ketika kita membaca itu jadi dipanjangkan. Ya sih gitu, Pak. Nah, toyib, toyib. Oke, oke. Benar-benar. Ada benarnya. Kita akan coba bahas ya. Dari segi bahasa dulu nih. Secara bahasa, mat itu bermakna aziyadah. Ya, aziyadah yang berarti tambahan. Betul, tadi jadi panjang kan? Tadinya pendek ditambah jadi panjang gitu ya. Mm-mm. Tambahan dia. Jadi mat itu tambahan. Yang tadinya satu huruf, harokat bunyinya ba, jadi ditambah gitu. Jadi panjang kan? Ba kayak gitu. Nah, itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah bermakna itolatus sauti biharfin min hurufil mad wal lini au biharfin min harfal lini. Takot. Jadi maksudnya apa? Itolatus sauti, memanjangkan suara. Biharfin dengan salah satu huruf min hurufil mad, dengan huruf mad. Nah, dan juga dengan salah satu huruf lin. Nah, antum masih ingat gak huruf mad itu apa? Huruf lin itu apa? Apa aja? Huruf mat itu ada 3 ya, Pak. Ah, oke, ada tiga betul. Apa aja tuh? Ingat gak? Alif, Alif, eh, waw, dan ya. waw, ya. Oke, dua yang terakhir salah ya. Waw, Waw dan ya-nya dalam kondisi sukun. teguh. Nah, itu. Karena berbeda antara waw dengan ya yang berharokat gitu ya. Nanti makrotnya berbeda. Kalau yang alif, waw sukun, ya sukun itu harokat makrotnya ada di al-jauf, sedangkan tadi waw itu di dua bibir dan ya itu ada di tengah lidah gitu. Nah, itu yaitu huruf mad. Huruf lin juga sama ya. Huruf lin juga sama dengan huruf mad. Iya mati dan waw mati atau ya sukun dengan waw sukun. Kalau lin itu dia sebelumnya harokatnya fathah ya, jadinya ai, bayi gitu ya. Sedangkan kalau yang mad kan huruf sebelumnya mengikuti harokatnya. Misalkan kalau waw kan harokatnya biar panjang, doma gitu. Kalau alif sebelumnya harokatnya apa biar panjang deh. Alif, Kan kalau hamzah. waw sukun Mm, biar panjang, iya biar panjang dia sebelumnya doma. Tapi kalau alif apa? hamzah. Eh, eh, Harokatnya yang di atas iya. Terlalu kok lupa ya? lupa ya. Fathah. Fathah. Oke. Ya, Nah, kalau astaga. ya sukun? Kalau ya sukun? Kasroh. Oke, nah kita lanjut lanjut. Nah, ada pun yang dimaksud. Jadi kita bahas pertama itu ada mad, yang kedua ada qasr. Nah, kalau qasr ini adalah secara bahasa bermakna al-habs yang artinya menahan, menahan. Sedangkan secara istilah bermakna isbatu harfil maddi faqat wa harfil laini wahdahu min ghairi ziyadatin alaihima. Jadi maksudnya apa? Menetapkan huruf mad dan huruf lin saja tanpa disertai tambahan bagi keduanya. Jadi gini, mad itu asalnya dua harokat panjangnya. Mm-mm. Oke? Nah, kalau koser, jadi nanti mad itu ada dua ya. Secara umum itu mad ada dua jenis. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i.
Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Nah, kalau mad asli itu pasti 2 harokat. Sedangkan kalau mad far'i itu lebih dari 2 harokat. Nah, untuk qasar ini itu dia mad yang dibacanya tidak lebih dari 2 harokat. Jadi kalau misalkan antum baca mad far'i, nanti kita akan bahas mengenai mad far'i, tapi bukan hari ini. Mad far'i itu kan lebih dari 2 harokat. Nah, ketika antum baca mad far'inya 2 harokat, maka antum sedang mengqasar cara bacanya. Kayak gitu. Oh, Mengerti tidak, Pak? Paham tidak kira-kira? jadi Tadi mad itu kan ada 2, mad asli sama mad far'i. Kalau mad asli itu 2 harokat, pasti 2 harokat cara bacanya. Sama seperti kebiasaan tabiatnya orang Arab ketika berbahasa Arab itu menggunakan 2 harokat. Sedangkan kalau misalkan mad far'i, far'i artinya nanti cabang ya, cabang. Jadi dia dibacanya lebih dari 2 harokat. Nanti ada yang 4 harokat, ada yang 5, ada yang 6. Nah, ketika ada nih antum baca mad far'i, tapi antum bacanya 2 harokat, berarti antum sedang mengqasar madnya, mad far'inya. Oke, nanti kalau kita udah masuk ke mad far'i mungkin antum bisa enggak ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah kias panjangnya mad. Maksudnya diperkirakan panjangnya mad itu seperti apa sih, dikiasinnya gitu ya, biar untuk paham kadar panjangnya ya. Nah, panjang satu harokat adalah sama dengan pada saat kita mengucapkan satu huruf yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah. Jadi antum baca satu harokat nih, durasinya sama ketika antum baca ba. Gitu. Satu huruf yang dia itu berharokat fathah, kasrah atau enggak dhammah, gitu ya. Ba itu satu harokat. Itu durasinya segitu ya. Nah, kalau antum madkan, mad asli terutama, itu panjangnya 2 harokat. Nah, itu antum durasinya sama kayak membaca ba-nya ada 2. Ba. Berarti antum cara baca ba itu sama kayak antum membaca durasi ba. Oke? Nah, coba antum baca ba sama ba gini ya. Antum baca ba, ana baca ba. Panjangnya sama nggak ya? Coba ya, antum baca ba, ana baca ba. 3, 2, 1. ba. Ba. Susah ya kalau misalkan lagi online, susah sih. Kalau lagi langsung enak. Iya. Nah, intinya kayak gitu. Jadi kalau kadar panjang mad asli itu panjangnya seperti antum membaca 2 huruf ba, kayak gitu. Nah, berikutnya panjang harokat itu disesuaikan dengan tempo antum nih. Tempo bacaan antum ketika baca nih, temponya nih. Antum temponya itu lambat, sedang, apa cepet. Nah, di dalam ilmu tajwid ini ada 3 tempo. Yang pertama tahqiq. Ini yang panjang dia, yang lambat dia maksudnya. Tahqiq itu yang lambat. Antum boleh tulis tahqiq itu sama dengan lambat. Kayak gitu. Tahqiq itu sama dengan lambat. Jadi cara bacanya itu lambat. Misalkan bismillah, bismillah, bismillah. Itu lambat cara bacanya. Nah, yang kedua ada tadwir. Tadwir itu dia sedang gitu ya. Bacanya ini normal. Seperti ya orang baca biasa aja gitu. Misalkan kalau bismillah, 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 biasa, normal gitu. Nggak lambat, nggak cepet. Nah, yang terakhir adalah hadar. Hadar ini cepet nih. Cepat ya. Hadar sama dengan cepat. Harokati fi hadar. Jadi harokatnya bacanya cepat. Misalkan bismillah. Biasanya kalau hadar ini itu digunakan untuk murojaah para penghafal Al-Quran. Biasanya menggunakan hadar ini. Karena kalau misalkan menggunakannya tahqiq nanti kelamaan. Nanti nggak selesai itu murojaahnya. Gitu. Jadi pakainya yang cepat gitu. Dan cepatnya juga ada kadarnya. Jadi tidak menghilangkan sifat huruf, tidak menghilangkan juga makhrajnya, kayak gitu.
ya. Misalkan imam tarawih itu biasanya menggunakan hadar gitu. Nah kalau yang tadwir atau yang pertengahan biasanya ketika antum baca Al-Quran biasa atau ketika imam biasa gitu normal. Kalau tahqiq biasanya untuk para pembaca yang baru belajar baca biasanya untuk bisa menjaga kehati-hatian ya kayak gitu. Berarti kalau antum kira-kira mungkin ya tahqiq mau ke tadwir kalau antum baca ketika talaki tadi gitu ya. Oke, kita coba di sini. Nah, untuk 4 harokat pada tahqiq nih, 4 harokat pada tahqiq pasti lebih panjang daripada 4 harokat tadwir. Oke. Nah, dan 4 harokat pada tadwir pasti lebih panjang dibandingkan 4 harokat pada hadar. Hmm. Oke, sekarang kita coba baca ini ayat yang di bawah dengan tahqiq dulu ya. Satu ayat aja, yang ini. Ayat yang kelima. Habis itu kita coba yang tadwir, habis itu yang hadar. Kita coba yang tahqiq dulu ya. Ana dulu coba. Wa ma adraka mal afwan. Wa ma adraka mal hutamah. Tafadhol. Wa ma adraka mal hutamah. Oke, lanjut ke tadwir. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Oke, kalau yang hadar, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, beda ya. Tempo itu jadi mempengaruhi panjang pendeknya harokat. Jadi ketika antum baru mulai baca nih, a'udzu. Antum temponya kira-kira tadwir. Terus tiba-tiba di akhir berubah jadi hadar gitu. Mungkin buru-buru gitu ya. Nah, itu jadi merubah tempo, maka akan merubah harokat juga. Misalkan yang tadinya 2 harokat harus dibaca 2 harokat, antum menjadi bacanya ketika itu hadar, jadinya cuma 1 harokat. Nah itu jadi mengurangi huruf. Nah itu menjadi haram, gitu. Jadinya malah merubah makna kayak gitu. Jadi harus hati-hati ketika antum membaca Al-Quran. Terutama nih biasanya nih imam-imam ya ketika baca nih awalnya tadwir, pas akhir-akhir jadi tahqiq, diperlambat. Kan yang terakhirnya lakum dinukum waliyadin misalkan gitu. Karena mau di akhir, mau pengen ruku, biasanya gitu kan. Mau ruku biasanya gitu kan. Nah, itu kacau tuh. Harusnya normal biasa gitu. Dari awal sampai akhir jangan ada yang diperlambat, dipercepat. Normal gitu. Misalkan bacanya tadwir, ya udah tadwir terus. Hadar terus. Tahqiq terus. Jadi jangan tiba-tiba berubah tempo di satu momen ketika membaca gitu. Tapi kalau misalkan udah shodaqallah terus antum baca lagi ganti tempo itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Atau mungkin ketika sholat terus ganti rokaat yang keduanya dipercepat, nah itu nggak masalah. Gitu. Di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, huruf mat tadi ya, huruf mat itu antum udah sebutin, yaitu hurufnya waw, alif, waw mati, afwan, terus ya sukun sama alif. Atau kalau misalkan di katanya nih, misalkan contohnya adalah nuhiha. Nuhiha. Nu maksudnya waw sukun sebelumnya dhammah. Iya sukun sebelumnya kasroh. Alif sebelumnya fathah. Ini biar gampang contohnya adalah nuhiha. Kayak gitu. Adapun kalau lin itu mad lin ya. Kalau jadi mad ya, maksudnya lin itu jadi panjang ketika dia itu sukun. Contohnya misalkan yang ini. Ya. Nah, ini terjadi mat untuk lin itu ketika dia di akhir atau disukunkan. Misalkan bal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu jadi mat. Sedangkan kalau yang tidak mat ini yang di tengah-tengah nih. Alam taro kaifa. Nah, itu enggak jadi mat. Jadi bukan alam taro kaifa fa'al, enggak gitu ya. Nah, jadi kalau lin itu terjadi mat ketika dia disukunkan atau di akhir kalimat. Sedangkan kalau di tengah-tengah dia nggak akan menjadi mat dia hukumnya. Tetap lin biasa gitu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan?
Untuk lid tadi jadinya berapa harokat, Nah, Pak? yang terakhir ini ya. Oke, itu ya. Untuk lin nanti masuknya ke mat far'i ya nanti. Nah, kita belum bahas juga mat asli belum bahas, mat far'i juga belum bahas. Jadi kita masih baru pengenalan aja nih. Dari hurufnya, pengertiannya, sama contoh sedikit gitu. Hmm. Nah, kalau untuk mat lin itu nanti masuk ke mat far'i bisa panjangnya nanti tergantung. Nanti bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan mat far'i. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk jenis-jenisnya yang sudah Ana sebutkan di awal. Jadi mat itu tadi ada 2 ya, asli dan far'i. Gampangnya lihat tabel berikut ini aja. Asli dan far'i. Tobi'i, mat tobi'i pernah dengar ya, mat tobi'i itu mat asli ya. Hmm. Dan yang termasuk mat asli adalah mat badal juga termasuk, mat iwad juga termasuk. Afwan, Pak, Jelas itu sugro juga ketutup. termasuk. Oh iya, Afwan. Geser. Nah, mat badal termasuk, mat iwad juga termasuk gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu tapi bukan hari ini. Dan yang far'i, misalkan nih. Jadi gini, kalau yang asli itu dia itu tidak disebabkan apa-apa gitu. Sedangkan kalau mat far'i pasti ada sebabnya. Jadi kalau yang asli itu cuman mat aja, huruf mat aja. Yang fathah bertemu huruf mat. Hmm. Misalkan wawu sukun tadi bertemunya dhamma, Hmm. alif bertemunya fathah, ya sukun bertemunya kasroh kayak gitu. Nah, sedangkan kalau mat far'i pasti di depannya ada sebabnya. Contoh tadi matlin. Matlin kan tadi sebabnya apa? Karena di akhir kalimat. Karena sukun di akhirnya. Nah, itu jadinya mat far'i kayak gitu. Lebih dari 2 harokat nanti. Berikutnya misalkan nih sebabnya hamzah nih. Nanti ada mat mutasil, munfasil, istilah kubro. Nanti misalkan nih ada huruf mat, depannya ada hamzah. Nah, itu pasti panjangnya lebih dari 2 harokat. Coba untuk perhatikan nanti ya di Al-Quran. Berikutnya misalkan disebabkan sukun tadi misalkan matlin tadi ya, mat lazim, mat arid di sukun yang atau udah pernah tahu mat arid di sukun itu kan karena di akhirnya sukun. Jadinya dia lebih dari 2 harokat. Nah, berikutnya ada sebab maknawi nanti ada lil mubalaghah atau mat tabriyah. Nanti kita akan bahas itu semua. Mungkin itu saja hari ini. Sebelum kita latihan ada pertanyaan? Cukup mudah dipahami sih, Pak. Cuman mungkin karena belum Alhamdulillah. lengkap ya jadinya masih terpotong-potong gitu Betul. pengetahuannya. Ya. Tapi kalau lengkap-lengkap kepanjangan nanti sampai subuh. Iya. Alhamdulillah. Udah selesai. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, kita latihan dulu ya. Biar kita coba untuk matnya. Nah, ini ayatnya yang tadi antum baca sebenarnya. Anda coba comot taruh sini. Kita coba ya. Ini sepotong dulu. Anda coba baca dulu. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Oke, dari ayat ini, potongan ayat ini, manakah yang mad? Kata yang mana? Pertama di inna, nun terus bertemu dengan si alif itu ya, Pak? Bentar, nah coba garisin ya. Yang ini. Ya. Ini bukan termasuk ya. Oh, Kenapa tidak termasuk? Karena dia sebenarnya dia apa? Silakan, boleh. Karena ada alif lam itu yang tidak terbaca itu ya. Iya, nanti sebenarnya kalau misalkan nanti melanjut lagi materinya, nanti ada di mana huruf alif yang dia itu atau ya seperti ini alif ini itu tidak dibaca mad gitu ya. Karena dia itu sebenarnya hamzah wasol. Hamzah wasol. Jadi ketika di wasol dia nggak kebaca. Jadi dia bukan alif sebenarnya di hamzah ya. Oh. Dan juga dia hamzah pembantu. Iya, dia alif lam juga betul. Alif lam juga. Jadi tidak termasuk mat ya, karena kalau mat tadi kan 2 harokat ya. Atau kalau baca tadi kan innas langsung ke shad. Iya. Nggak kebaca innas enggak. Iya, betul. Karena ada tasdid juga mungkin ya, Pak. Mudah. Iya. Oke. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Huruf fa. Ini baru nih, fa nih. Alif sebelumnya fathah. Oke, ada lagi? Domahnya nggak ada, kasrohnya juga tidak ada, iya nggak ada, Pak.
Nggak ada. Oke. Oke. Nah, kalau ini ada nih sebenarnya untuk yang mat far'i ya. Nah, ini yang anak tadi jelasin bahwa di sini ada alif nih. Sebelumnya kan fathah nih. Mm-mm. Ini yang ada sebabnya nih. Sebabnya dia apa nih? Di depannya ada hamzah. Nah, si hamzah ini dia jadi mat far'i, jadi panjang nih ada bendera inilah. Nah, ini bendera ini sebenarnya kan tulisannya seperti ini nih. Mad artinya. Jadi dipermudah tulisannya jadi gini. Ini mad. Tanda Oke. mad artinya. Gimana Pak? Nah, Ulang ini Pak. panjangnya. Oke, kita ulang sebentar, Anda coba hapus dulu ininya. Nah, ini termasuk mad juga. Nih, Oke. awalnya kalau misalkan di depannya nih, Anda coba potong di sini ya nih. Nah, ini kita anggap gak ada dah gitu ya. Mm-mm. Ini berarti kan cuman alif bertemu, fathah di depannya bertemu alif ya. Oke. Jadinya kan huruf mad biasa kan, mad Ya. asli. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalkan dia kita gabung ke depan, nah berarti ketemu nih di depannya ada huruf hamzah. Oke. Ini masuk ke mad far'i jadinya. Karena sebab tadi, sebab ada hamzah di depan. Sehingga Oh, dia panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Gitu. Nanti ha- masuknya ke mad far'i. berarti kalau ada alif, setelahnya ada hamzah, apapun Mhm, kondisinya gitu ya Pak. Mau kasroh, mau mhm. domah, itu jadi ada benderanya di atasnya karena ada hamzah di situ setelah alif. Iya, bukan setelah alif doang, tapi setelah mad ya. Setelah Oh, mad. selamat. Mad itu kan tadi hurufnya bukan alif doang kan, ada waw Mm-mm. sukun, ada ya sukun gitu. Hmm. Kalau misalkan di depannya ada hamzah, pasti dia akan berubah jadi mad far'i. Pasti di depannya Oh, pasti di sini ada benderanya juga. oh gitu toh. Itu Gitu. Nanti sebabnya kita ya. masuk ke mad far'i ya. Iya, Hmm. pasti ada sebabnya. Kenapa dibaca panjang? Pasti depannya ada hamzah gitu. Dan untuk perhatikan nanti untuk buka-buka Al-Quran, Oke, yang nah. ada benderanya pasti depannya ada hamzah. Hamzah kalau nggak alif, alif yang tegak begini. Karena nanti ada dua ya. Oke, kita lanjut dulu. ومن حج البيت واعتمر فلا جناح apa? Potong. Ulang lagi ya. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Apa tuh? Panjang banget, Pak. Yang nafas. Itu yang baita A ya, Pak. Tadi kurang dengar. Yang mana? Oh Hajjal ya, bait baita awir. awe. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Oke, itu oke. Oke, nggak apa. Coba cari mana huruf matnya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala Mana? Fala, oke. Yang antum tadi clear ya. Fala, mm, juna na junang. ha Oke. alaihi ayyatawafa bihima. Ah, ini ma. Oke. Ah, Ketemu ya. Pak. Ini kenapa enggak nih? Enggak Ah, termasuk. ai Ini, yang ini. yang mana Pak? Baita. Bayi. Kenapa dia enggak termasuk? Padahal kan ini nih, yang ini. Ini. Ah, Ah, baita. baita karena kan harusnya kalau ya sukun sebelumnya itu kasroh hurufnya. Oke, betul. Tapi dia masuk lin. Tadi kan huruf lin, masuk Iya, juga nih. karena tidak di akhir kalimat. Oke, betul. Betul. Tidak di akhir, tidak disukunkan di sini ya. Oke. Kalau misalnya itu berarti di sini, tapi dia jadi berubah jadi mat. Paman hajjal bait. Gitu. Ya, Oh, kalau berhenti di situ. Tapi nggak mungkin berhenti di situ sih. nampak. Oke.
Oke, ini benar. Tadi fala itu yang di awal ya ketika talaki bacanya 3 rakaat, harusnya 2 rakaat ini ya. Hmm. Mungkin karena mikir huruf selanjutnya apa ya. Oke, lanjut. Nah, Yang terakhir. Wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. wa ma tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Oke. Yang mana huruf nya? Khairu khairu fa innallaha sya Ya, oke. Ada lagi? syakirun. Cukup. Cukup. Oke. Nah, di sini ada lagi sebenarnya ya. Nih, Oh, Allah. Ini lamnya ada alif tegak nih. Ini nanti karena kita belum bahas juga sih, belum Anda jelasin. Jadi sebenarnya huruf mat itu nanti ada yang dia itu ada tulisannya, ya, tertulis gitu ya. Ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu yang alif tegak itu, alif tegak. Alif tegak atau mungkin ya kecil kayak gini nih yang biasanya ada di mushaf, hmm, ya, alif tegak atau waw kecil biasanya. Atau yang alif tegak di bawah begini nih misalkan. Nah, itu termasuk mat juga ya. Kayak gitu. nampak. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Cukup Pak, insya Allah jelas. Cukup ya, alhamdulillah. Jadi kalau gitu, kalau nggak ditanyain, kita nanti next materi kita masuk ke part 2. Berarti kita masukkan nanti penjelasan di setiap mat tadi. Mat asli apa, mat iwat apa, mat tobi apa, kayak gitu. Sampai seterusnya. Sampai Oke, berapa kalau nggak part ada yang Pak? tanyakan, ya mudah-mudahan bisa 3 part sih. Tapi kalau misalkan kecil lagi bisa 4. Nampak. Biar antum takutnya kalau misalkan banyak takutnya puyeng juga kan. Nah, betul. Ini biar Sedikit-sedikit aja, yang penting konsisten. nampak. Oke. Kalau nggak ada yang tanyain lagi, kita tutup kalau gitu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Pak. Baik, waalaikumsalam Pak.